Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kuliahnya adalah online, dasar telekomunikasi. Materinya adalah tentang konsep jaringan telekomunikasi. Oke, kita mulai saja. Oke, secara hierarki di jaringan telekomunikasi itu ada beberapa area ya. Yang pertama adalah jaringan backbone atau ada juga yang backhaul ya. Backbone itu ya seperti terjemahannya adalah tulang punggung, adalah saluran koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan antar inti jaringan ya. Biasanya ini jaringan antar kota, antar provinsi, antar negara ya, backbone. Nah, jaringan backhaul ada saluran koneksi berkecepatan tinggi jadi lintas utama suatu cabang ya. Dari setelah backbone ada ke cabang berikutnya itu dinamakan backhaul. Kemudian ada juga jaringan distribusi dan akses, ini yang ke arah user ya, ke arah subscriber. Jaringan distribusi adalah jaringan penyalur dari sentral utama ke jaringan beberapa gabungan endpoint, jadi beberapa titik yang akan disebar ke beberapa user ya. Jadi ini dinamakan jaringan distribusi, biasanya ke kecamatan, ke desa, ke rumah kabel yang dekat-dekat perumahan ya. Nah, kemudian ada juga jaringan akses. Nah, jaringan akses ini adalah jaringan yang langsung berhubungan dengan rumah atau user ya. Nah, ini secara penggambarannya. Kalau kita lihat ada jaringan backbone antara Jakarta dan Bandung, bisa fiber, bisa microwave ya. Kemudian jaringan backhaul yang sampai ke kecamatan atau daerah-daerah tertentu ya. Contohnya di sini di Jakarta ada ke Kebayoran, bisa menggunakan backhaul radio. Kemudian kalau di Bandung ada ke Pasteur, ada ke Buah Batu misalkan ya. Ada ke Cimahi, ya, contohnya ini ke Cibubur misalkan ya. Nah, dari Cibubur ini disebar lagi ke daerah distribusi ya. Jadi ke beberapa daerah. Distribusi tersier, distribusi sekunder, distribusi primer ya. Primer ini yang langsung ke menuju penyebaran di rumah-rumah ya. Jadi yang tersier itu biasanya ke beberapa rumah kabel besar ya, ataupun yang kalau di perumahan kalau yang sekunder itu biasanya ke rumah berbentuknya LDF, MDF gitu ya. Nah, dari yang distribusi primer baru didistribusikan ke rumah-rumah ya, rumah masing-masing, baik berupa radio, berupa fiber optik maupun kabel tembaga ya. Ini contohnya yang di sebelah sini di Bandung juga sama, kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Ada backhaul, distribusi tersier, sekunder, primer, kemudian ada jaringan akses hingga endpoint atau subscriber. Nah, kemudian secara segmentasi jaringan telekomunikasi itu ada penggolongannya dari beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah segmentasi jenis layanannya ya. Ada suara, voice atau video berupa fix, PSTN, Public Switch Telephone Network atau ISDN. Sekarang udah mulai jarang ya. Kalau yang sekarang banyaknya adalah GPON. Yang ke rumah-rumah itu GPON, udah pakai fiber dan bisa colok untuk kabel telepon langsung dari modemnya. Kemudian ada yang mobile ya, wireless access seperti yang kita pakai, public LAN mobile network. Yang sekarang kita pakai ada 3G, 4G ya. Kemudian bisa berupa data, teks atau image, bisa menggunakan internet atau LAN atau WAN. Ini berupa email ya, atau web base atau situs. Kemudian value added service, ini layanan nilai tambah. Contohnya adalah layanan universal access number, premium rate service, prephone, credit call gitu ya. Jadi kalau dulu ada telepon yang bisa ditagihkan ke lawannya ya. Kalau sekarang masih ada kalau nggak salah di mobile phone. Kemudian juga ada layanan conference phone dari operatornya ya. Nah, ini seperti ini namanya value added ya, atau kita misalkan charging layanan TV misalkan, layanan Disney misalkan. Nah, itu bisa dicaskan ke pulsa kita. Nah, ini seperti ini adalah value added service ya.
Kemudian untuk entertainment yang sekarang banyak adalah kabel TV atau IPTV, ya, hybrid fiber coax biasanya konfigurasinya. Jadi di ujungnya adalah fiber, ke aksesnya ada berupa koaksial, ya. Kemudian secara mode atau elemen jaringan telekomunikasinya, kalau mode transfernya ada yang pertama adalah circuit switching, ya. Sebelumnya pernah kita informasikan circuit switching itu berarti penggunaan jalur secara permanen sehingga selama koneksi jalur tersebut diduduki oleh user, ya. Contohnya seperti ini, dia menggunakan sentral telepon yang tetap, jadi jalurnya kanalnya dipakai secara permanen di situ. Kemudian juga ada namanya packet switching, ya. Nah, kalau yang packet switching ini datanya dipecah-pecah, kemudian didistribusikan ke berbagai arah. Yang penting tujuannya tetap, ya, ke ujung di lawannya. Kalau secara paket switching ini ada dua. Yang pertama adalah berupa datagram, ya, paket switch datagram, atau yang kedua adalah virtual switching, ya. Kemudian bisa juga berupa message switch, ya, jadi bertahap. Kemudian untuk secara elemen jaringan, bagiannya adalah pertama adalah terminal, ya. Kalau sekarang disebutnya adalah endpoint, ya, endpoint atau terminal, ya. Dari sini melalui jaringan akses masuk ke switching, biasanya dia ada sentral telepon otomat di Telkom, ya, STO. Nanti ditransmisikan ke sentral telepon otomat, ya, di lawannya, baru lewat jaringan akses ke endpoint berikutnya, ya. Nah, berikutnya untuk perencanaan jaringan telekomunikasi ada beberapa aspek yang harus dilakukan, ya. Yang pertama, kalau berhubungan dengan telepon itu biasanya kita harus melakukan perencanaan numbering teleponnya seperti apa. Jadi kalau di kantor-kantor kalian memasang PBX, ya, public switch telepon, itu secara lokal nanti harus dibikin dulu numberingnya, mau berapa angka, mau ekstensinya mau 4 angka, mau 2 angka gitu, ya, atau mau terserah berapa angka. Nah, biasanya kalau dikoneksi ke Telkom atau ke operator PSTN, ya, kita dapat namanya DID, Direct Inward Dialing, ya, DID. Nah, ini kayak semacam kalau di telepon itu ada namanya header teleponnya, ya. Jadi misalkan 330, misalkan 330, 4 digit di belakangnya apa. Nah, itu bisa dikoneksikan seperti apa. Jadi misalkan 330 XXXX, nah di belakangnya itu kita sesuaikan dengan PBX yang kita punya, ya. Jadi bisa kita pakai telepon langsung ke extension RD7, tidak perlu operator. Jadi nanti secara konfigurasi si telepon dari PSTN, dari Telkom itu akan masuk ke PBX kita, nanti didistribusikan, ya, didistribusikan kemudian ke extension masing-masing. Nah, kalau tidak ada DID, biasanya pakai hunting, ya, hunting telepon. Misalkan kita pakai hunting 330.1000 misalkan, ya. Nah, itu nanti ada namanya auto attendant, atau misalkan bisa ke operator juga, atau bisa ke operator otomatis. Itu yang pertama, numbering. Kalau dalam dalam networking nanti harus ada IP distribution, ya, IP assignment-nya seperti berapa networknya, berapa network mask-nya berapa jumlah IP yang akan digunakan, apa gateway-nya, ya, kalau nanti di network berbentuk IP. Selain itu ada juga signaling, ya, signalingnya menggunakan apa, kemudian routingnya kemana, kemudian transmisinya menggunakan apa,
Dan yang berikutnya adalah charging, mau dicas berapa harganya. Kemudian ada juga security ya, security ini penting sekarang karena masih makin banyak orang yang bisa privacy itu jadi penting. Jadi security ini perlu ditingkatkan karena sudah makin banyak software atau perangkat yang bisa membobol keamanan suatu perangkat ya atau jaringan. Oke. Ini saya coba gambarkan ada rencana dari ITU ya, agenda di ITU untuk IP Connect. Kita coba lihat. Nah. Supply. Sebentar. Ini adalah rencana ITU 2030 ya.
Baik, ya kita lanjut. Tadi adalah agenda untuk International Telecommunication Union di tahun 2030 ya, 2030. Jadi tidak semua negara memiliki akses ke telekomunikasi dan internet yang sama saat ini. Jadi ada beberapa target. Jadi kalau untuk beberapa negara tertinggal, itu targetnya adalah membangun koneksi ke negara-negara tersebut, di seluruh negara tersebut, termasuk internet juga yang utama ya. Kemudian untuk negara-negara yang sudah maju, diarahkan ke pemanfaatan teknologi telekomunikasi baik untuk IoT maupun untuk medis maupun untuk AI biasanya ya. Jadi pertama adalah pertumbuhan goalnya. Yang kedua adalah inclusiveness, jadi tidak ada perbedaan. Ya. Kemudian sustainability, ketahanan, baik ketahanan pangan, pendidikan, dan segala macam. Kemudian inovasi. Dan yang kelima adalah partnership, ya. Jadi antar operator, antar negara, ya. Itu juga menjadi tujuan dari ITU. Oke, berikutnya. Ini kita lanjut ke topologi jaringan telekomunikasi ya. Pertama adalah koneksi tipenya bus ya. Biasa disebut dengan topologi bus atau bus topologi. Ini biasanya menggunakan kabel tunggal dan semua komputer terhubung pada jaringan tersebut. Nah, ini hubungannya nanti berupa seri ya biasanya ya. Kalau topologi bus ini koneksinya seri, berurutan atau daisy chain kadang-kadang. Terkoneksi secara berurutan. Zaman dulu kita menggunakan koaksial thin base 2 ya, jadi 2 Mbps kecepatannya, koneksinya adalah koaksial, nanti bergantian dia koneksinya, nunggu mana yang kosong jalurnya dia yang bisa menggunakan. Ini topologi jaringan dulu, tapi kalau sekarang topologi seperti ini digunakan di RS485 ya, untuk koneksi data biasanya untuk telemetri, di data untuk telemetri CCTV, remote CCTV juga bisa ya, pakai RS485. Oke, lanjut. Ini topologi Jastar ya. Ini yang sering kita banyak gunakan saat ini. Jadi topologi Jastar penyebar, bersebar ke beberapa subscriber atau endpoint ya. Jadi semua komputer terhubung satu titik pusat atau disebut juga konsentrator, bisa berupa hub ataupun switch ya. Ini yang paling umum dipakai ya. Kemudian ini yang extended start ya. Jadi topologi start tapi bertingkat ya. Jadi di pusat ada core switch, dari core switch nanti ada distribution switch ya. Dari distribution switch bisa disebar lagi ke access switch biasanya. Ini untuk topologi yang bertingkat. Kemudian ada juga topologi ring, ya. Ini untuk redundancy biasanya. Jadi kalau topologi seperti ini biasanya digunakan untuk jaringan yang memang memerlukan reliabilitas tinggi, ya. Jadi kalau misalkan ini jalur, kita coba gambarkan ya, jalurnya ke sini. Aduh, sorry. Nah, ini terputus, semua masih bisa lewat sini ya. Ini masih bisa connect ke sini. Yang lainnya masih bisa connect ke, sorry. Oke, saat ini putus, normalnya adalah normalnya dia akan berputar seperti ini, ya. Tapi kalau putus tadi di sini, ya, putusnya di, saya hapus lagi.
Oke, saya ulang lagi. Jadi kalau misalkan normalnya jaringan ring seperti ini, dia akan berputar seperti ini jaringannya secara normal ya. Jadi nanti by default dengan teknologi ini, jaringan ini yang ke arah sana akan diblok. Ya, ini secara otomatis. Tapi begitu semua, misalkan ada yang putus ya, nanti diputus di salah satu jaringan. Saya contohkannya di sini ya, tadi seperti tadi. Maka jaringan yang ini akan tetap ke sini, sementara jaringan ini akan terbuka. Ini akan terbuka mengkoneksi sampai ke sini. Ya, ini keuntungan topologi koneksinya berbentuk ring ya. Dan biasanya perubahan ini perlu ada perubahan konfigurasi secara software atau secara otomatis, tapi memerlukan waktu yang cukup. Ada juga karena dia pakai protokol, jadi perlu waktu untuk merubah jalur ya. Itu yang paling ada kelemahannya, walaupun saat ini ada beberapa perangkat brand yang mengusahakan seamless ya. Kalau seamless itu berarti hitungannya hampir mungkin milisecond, tidak berasa. Oke, kita lanjut. Nah, ada juga yang namanya topologi mesh ya, koneksi mesh. Ini penggabungan semua. Jadi tujuannya adalah selain dia bisa topologinya ring ya, seperti ini ya, dia juga bisa berhubungan langsung atau sebaliknya yang sebelah sini ya. Ini keuntungannya topologi mesh, tapi perlu jaringan yang lebih banyak ya dibandingkan topologi yang lain, dan ini lebih tahan lagi. Jadi selain tadi topologinya ring, dia punya sudah availability atau reliability-nya lebih tinggi, ditambah lagi dengan koneksi secara langsung, dan biasanya tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mengurangi delay di jaringan ya. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis jaringan atau aplikasi ada, kita nyebutnya adalah wide area network ya. Ini mencakup jaringan terkoneksi ke luar wilayah biasanya, atau keluar suatu lokal atau suatu tempat, misalkan dari satu kantor ke kantor lain, dari satu gedung ke gedung lain ya, atau dari satu kota ke kota lain. Itu bisa disebut juga dengan wide area network. Kemudian ada jaringan local area network. Ini menghubungkan komputer secara lokal ya, di tempat masing-masing. Contohnya kita adalah di lab kita, itu adalah LAN. Tapi kalau untuk WAN-nya adalah ke internet ya, ke Telkom contohnya. Kemudian ada juga jaringan private virtual atau virtual private network. Nah, ini teknologi baru juga. Jadi kalau teknologi internet itu sebetulnya tidak private ya, dia terkoneksi ke jaringan umum secara terbuka. Jadi sebetulnya di dalamnya, ketika kita terhubung ke internet, semua orang bisa mengenali arahnya dari mana, tujuannya kemana, isinya apa ya. Itu di internet karena open, internet itu open. Nah, dengan adanya private virtual ini, kita bisa kasih enkripsi di data yang kita kirim ya. Jadi yang hanya tahu cara untuk membuka kunciannya atau enkripsinya adalah lawan kita di ujung. Nah, ini yang sekarang banyak dikembangkan, sehingga ketika kita lewat jalur internet secara publik, selain tujuan adalah supaya lebih murah ya, kita data yang kita kirim lebih aman ya, karena ada pengamanannya, ada fitur pengamanan atau enkripsi di paket yang kita kirim ya. Ini yang lagi banyak dikembangkan. Nanti ke depannya ada
software defined wireless wide area network SD-WAN ya. Kemudian ada juga jaringan klien ke server ya. Jadi di jaringan lokal itu adalah jaringan lokal antar klien. Ada juga kalau di server biasanya kita ada juga namanya server farm switch ya. Jadi itu switch yang khusus mengkoneksikan beberapa server dalam jaringan lokal yang terpisah. Kenapa harus dipisahkan? Karena biasanya server itu menggunakan bandwidth yang sangat tinggi sehingga switch-nya harus memiliki kecepatan yang tinggi ya, minimal giga, atau yang sekarang yang banyak digunakan sekarang adalah 10 giga, jadi 10 giga kecepatannya, atau bahkan ada yang sudah 100 giga. Karena memang traffic ke server itu sangat tinggi ya. Kalau misalkan satu user menggunakan traffic hingga katakanlah 2 mega gitu ya, dengan 50 user yang terkoneksi ke server tersebut sudah menggunakan 100 mega. Nah, kalau misalkan usernya sampai 1000, itu sudah sampai 2000 mega. Itu yang terjadi kalau kalian memang saat ini, misalkan kalian mengakses suatu situs, website ya, kemudian terasa sangat lambat, itu karena memang jaringan atau koneksi ke server mereka lambat ya. Jadi ketika semua orang menyerbu ke sana, atau contohnya pada saat pengisian atau pengaksesan data pemilu misalkan quick count, itu kan kita kadang-kadang lambat. Nah, lambat itu karena memang saking banyaknya orang yang mengakses server yang sama, mungkin bisa ribuan, bisa jutaan ya. Sementara bandwidth servernya tidak cukup. Itu yang menjadi batasan. Oleh karenanya server biasanya harus dihitung benar-benar akan berapa user yang akses secara bersamaan, trafficnya seperti apa. Ada juga komputasi jaringan. Nah, ini komputasi jaringan memandang jaringan sebagai sumber komputasi jaringan dan semua lingkungan komputasi. Ini contohnya cloud computation. Jadi saat ini kita tidak memerlukan lagi server yang ada di rumah ya, atau di kantor. Sementara harganya cukup mahal, mungkin kita pemakaian listriknya juga cukup tinggi karena biasanya wattnya cukup tinggi. Belum pemeliharaannya, belum kita harus memikirkan storage-nya juga. Nah, untuk hal ini ada opsi kita menggunakan komputasi jaringan di awan ya. Jadi kalau di secara lokal dulu ada namanya kita bukan dulu ya, sebetulnya beberapa kantor masih menggunakan namanya VMware ya. Jadi dari sisi user atau pengguna hanya menggunakan monitor dan ada modem kecil, dan itu nanti terkoneksi ke server. Server semua yang mengelola semua aplikasi pada PC di tiap lokasi, itu namanya VMware. Kalian nanti bisa coba cari apa itu VMware, pelaksananya seperti apa, konfigurasinya seperti apa. Kemudian kalau yang sekarang ada istilahnya ya cloud computing ya. Jadi kita tidak perlu punya komputer kecepatan tinggi ya, yang servernya tinggi, RAM-nya tinggi, karena harganya mahal, listriknya juga mahal, mungkin kalau di rumah juga nggak kuat, nanti akan jepret gitu ya. Kita cukup terkoneksi ke internet, nanti bisa sewa di internet. Ada beberapa yang masih kasih gratis ya, contohnya adalah Alibaba Cloud, ada cloud di Azure ya, itu macam-macam cloud. Atau kalau yang sekarang contohnya adalah Office 365 ya, kemudian Google juga nih, sekarang Google Cloud, ada Google Drive, Google Sheet ya, misalkan Google Doc ya, misalkan seperti itu, Google Excel-nya misalkan seperti itu. Nah, itu contoh komputasi di awan. Kita tidak perlu punya PC di lokal dengan kecepatan tinggi, tidak perlu membeli software, tidak perlu membeli license, kita tinggal sewa server di awan, di cloud-nya, selama bisa itu, ada yang menawarkan hitungannya dalam jumlah jam ya, ada yang menawarkan dalam hari, ada yang menawarkan dalam bulanan atau tahunan. Itu banyak sekarang opsinya ya. Jadi kalau misalkan kita hanya butuh beberapa saat sehari untuk katakanlah rendering video misalkan seperti itu ya, itu bisa kita menggunakan cloud computing ya.
Ini perkembangannya, ada juga jaringan titik ke titik ya, jadi peer to peer. Jadi kalau misalkan koneksi kita antar PC dengan PC saja itu bisa juga dilakukan secara langsung ya, direct antara endpoint. Nah ini contohnya, kalau ini adalah internet, ada VPN-nya, kemudian ini adalah WAN ada di sini ya, koneksinya, kita tidak tahu isinya apa, yang penting ujungnya kita terkoneksi, kemudian di sini ada LAN, ya, kemudian ada jaringan klien dan server, jadi distribusinya nanti ke klien atau server, kemudian nanti di sini ada LAN juga, bisa juga jaringan antar komputer ya. Kalau misalkan komputernya ini pengen secure, biasanya kita gunakan peer-to-peer. Soalnya kalau begitu masuk ke LAN, semua bisa koneksi. Kecuali sekarang ada namanya teknologi VLAN, virtual LAN ya. Jadi kita bisa pisah dalam satu switch, kita bisa beberapa LAN yang terkoneksi dan hanya LAN-LAN tertentu atau IP tertentu yang bisa terkoneksi pada perangkat tersebut. Oke, ini adalah video tentang internet ya. Jadi tolong ini jadi tugas buat kalian ya hari ini. Tolong dibuat rangkumannya video ini. Saya tidak akan setel di sini. 1 halaman 4, areal 11 pasti 1,5 dalam bahasa Indonesia ya. Disertai gambar dari pemahaman kalian untuk konfigurasi jaringan internet ya. Dikumpulkan ke saya, ke email saya, email yang ini, yafimanova_umtas_hcid dalam format PDF atau Word boleh juga ya, di email sebelum jam 12 siang hari ini. Ya, hari ini ya, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Itu kemudian nanti ini saya rekamkan dan kalian tolong kasih komentar bahwa sebagai bukti kalian sudah mengakses video ini. Dari saya itu saja, sekali lagi silahkan simak video ini, kemudian kerjakan tugasnya ya, saya tunggu hari ini. Saya kira itu, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.